warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 859439015. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD UPBJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Uji Makanan, Uji Karbohidrat, dan Uji Lemak pada modul 3 kegiatan praktikum 2. Uji karbohidrat dengan tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ada piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang, apel, nasi, putih telur, tahu, margarin, gula pasir, tepung terigu, kentang, biskuit, betadine, dan alat tulis. Kegiatan ini dimulai dengan menyusun semua jenis bahan ke dalam satu wadah atau piring pada tempat yang telah diberi label. Setelah semua wadah telah ditata dalam satu wadah, selanjutnya dilakukan pencatatan setiap warna bahan uji sebelum dilakukan pemberian larutan betadine. Selanjutnya, setiap bahan diberi tetesan betadine sebanyak 3 tetesan. Setelah semua bahan telah diberi tetesan larutan betadine, maka selanjutnya ditunggu beberapa saat, kemudian dilakukan pengamatan pada semua bahan dan selanjutnya dicatat pada lembar kerja. Uji lemak tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan: piring plastik, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku, senter, lilin, sendok, margarin, wortel, seledri, jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, minyak goreng, susu, dan air. Langkah pertama dalam melaksanakan uji kali ini yaitu dengan mengambil pipet, kemudian isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kemudian, gunakan pipet lain untuk mengisap minyak dan meneteskannya di atas kertas coklat yang berlabel minyak goreng. Kemudian, sisipkan kedua kertas tersebut dan biarkan selama sekitar 10 menit. Haluskan kemiri dan usapkan di atas kertas coklat berlabel kemiri. Selanjutnya, cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Dan teteskan margarin di atas kertas coklat dan biarkan sekitar 10 menit. Kemudian usap seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Mengusap wortel di atas permukaan kertas coklat beberapa kali. Mengusap biji jagung kering di atas permukaan kertas beberapa kali. Mengusap singkong beberapa kali di atas permukaan kertas. Mengusap kacang tanah di atas permukaan kertas coklat. Mengusap pepaya sebanyak 10 kali di atas permukaan kertas coklat. Meneteskan air santan di atas kertas. Meneteskan dan mengusapkan susu di atas kertas. Biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati kondisi kertas dengan menggunakan cahaya lampu senter. Pada air tidak menunjukkan adanya bekas. Setiap hasil pengamatan dicatat pada lembar kerja. Minyak goreng ketika disorot lampu senter menunjukkan adanya bekas noda transparan sehingga menandakan minyak goreng mengandung lemak. Pada kemiri, setelah disorot lampu senter menunjukkan bahwa kemiri meninggalkan bekas noda transparan. Hal ini menandai kemiri terdapat kandungan minyak sehingga kemiri mengandung lemak. Pada margarin tampak bekas noda transparan, terdapat minyak dan mengandung lemak.
Pada wortel tampak tidak ada bekas noda transparan sehingga tidak mengandung lemak. Pada seledri tampak tidak ada bekas atau noda transparan sehingga tidak mengandung lemak. Pada biji jagung kering tampak tidak ada bekas noda transparan dan tidak mengandung lemak. Pada kacang tanah ketika disorok tampak ada bekas noda yang transparan, terdapat kandungan minyak sehingga mengandung lemak. Pada singkong kering tampak tidak meninggalkan bekas atau noda transparan sehingga tidak mengandung lemak. Pada kacang tanah terdapat noda transparan atau bekas, kemudian terdapat minyak dan sehingga mengandung lemak. Pada pepaya tampak tidak adanya bekas sehingga tidak mengandung lemak. Pada air santan terdapat bekas transparan sehingga mengandung lemak. Pada susu terdapat bekas noda transparan sehingga susu mengandung lemak. Hasil pengamatan pada uji karbohidrat menunjukkan bahwa nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengandung karbohidrat karena keempat jenis makanan tersebut mengandung amilum dan menunjukkan perubahan warna ungu biru. Sedangkan apel, pisang, telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir tidak termasuk kandungan karbohidrat karena setelah ditetesi larutan betadin tidak mengalami perubahan warna ungu biru. Pada uji lemak menunjukkan bahwa kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu mengandung lemak karena tampak adanya noda transparan di permukaan kertas. Selain wortel, seledri, biji jagung kering, pepaya, air, dan singkong tidak mengandung lemak karena pada hasil uji tidak meninggalkan bekas noda transparan di permukaan kertas.